Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di hari Kamis, hari yang 9 dari bulan Muharram, dan hari yang ke-26 7 hari yang ke-27 dari bulan Juli 2023 di tahun ajaran baru. Insyaallah kita akan memulai lagi kajian pekanan, insyaallah setiap hari Kamis pukul 4 untuk semua guru dari semua tingkatan. Pelajaran yang kita akan pelajari adalah pelajaran akidah, dan pada kesempatan sore hari ini karena mengambil pertengahan pelajaran akidahnya, yang semula kita mempelajari kitab Risalah At-Tadmuriyah, berhubung kitab itu mungkin tidak bisa untuk dipelajari oleh semua kalangan. Adapun untuk pelajaran yang kita akan pelajari mulai sore hari ini, kitab ini mungkin juga sudah dipelajari di banyak tempat, tapi kita dijadikan sebagai sumber ajar untuk para guru, yaitu kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, yang nanti kita akan jelaskan nama kitab, pengarangnya, dan isi dari kitab ini. Kita mengetahui bahwa dalam keyakinan kita sebagai ahli sunnah, al-aqidah sahihah muhimmah, bahwa akidah yang lurus itu perkara yang urgen bagi setiap kita, dan akidah yang lurus merupakan pondasi dalam agama kita, dalam din kita. Kenapa kita wajib belajar akidah yang lurus? Karena amal kita tidak akan diterima di sisi Allah sehingga akidah kita lurus. Kita akan ambil sebuah contoh kisah, dan ini kisah nyata. Imam Muslim meriwayatkan satu kisah dan meriwayatkan hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis Umar, hadis tentang rukun iman, hadis tentang malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mengajari tentang Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dikisahkan di satu negara, kita mengenalnya sekarang adalah Irak, yaitu negara Irak. Kita sekarang menegarnya Irak. Di bagian kota Irak ada satu kampung, satu tempat, mungkin bisa dikatakan jenis kabupaten atau semisalnya. Itu namanya Basrah. Muncul di tempat itu satu sekte yang dikenal dengan kaum Qadariyah, yaitu Gulatul Qadariyah. Satu kaum, muncul seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di tempat itu, berpemahaman dengan istilah Qadariyah, Gulatul Qadariyah, yaitu yunkiruna ilmallah. Orang ini mengingkari ilmu Allah.
Mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Mungkin insya Allah mudah-mudahan 50% yang hadir di sini atau mungkin 60 udah pernah tahu rukun iman kepada takdir ada 4. Al-imanu bil ilmi wal kitabah wal masyiah wal khalqu. Jadi iman kepada takdir itu wajib diimani dengan 4 tingkatan. 1, ilmu kepada ilmu, artinya beriman kepada ilmu. Yang dimaksud kita meyakini anallaha ta'ala alimun bimakana wa bima sayakun ila akhirih, bahwa Allah itu tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi. Allah Maha tahu, yaitu ilmu Allah al-muhitu bi kulli syai', ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi beriman kepada ilmu Allah. Yang kedua adalah al-imanu bil kitabah, iman kepada kitabah. Ai bi anna Allah taala qad kataba kulla syai'in bima kana wa bima sayakun, bahwa Allah telah menulis, diistilahkan kita Allah menulis di Lauhil Mahfuz segala sesuatu, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Allah telah menentukan maqadira al-khalq, Allah telah menetapkan takdir makhluknya, sampai disebutkan tentunya ya jatuhnya daun, ya kapan daun itu akan jatuh, Allah telah menetapkannya. Biji-bijian itu tumbuh, Allah telah menetapkan. Ya, termasuk kita tahu matinya, ajalnya manusia telah ditetapkan, detiknya, menitnya, harinya, ya, kemudian pekannya, bulannya, tahunnya, Allah telah menetapkan dan telah menulisnya. Yang ketiga, ini akan dijelaskan nanti di babnya, yaitu al-iman bil masyiah, yaitu beriman bahwa segala sesuatu terjadi dengan masyiah Allah. Dengan kata-kata yang populer, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Yang keempat, al-imanu bil khalqi ma siwallahi wal makhluk wa anna af'alal ibadi makhluk. Beriman kepada al-khalqu, penciptaan, diartikan dengan kalimat sederhana, selain Allah adalah makhluk. Jadi selain Allah adalah makhluk. Yang identik pembahasan pokoknya bahwa perbuatan manusia adalah makhluk. Jadi perbuatan manusia adalah makhluk. Lalu muncul satu sekte, ini masih hidup para sahabat, masih hidup sejumlah para sahabat, satu sekte yang menyimpang, yaitu yang dikenal dengan kaum Qadariyah, yaitu yang menafikan takdir dan dinamakan gulat. Gulat itu yang paling jauh, yaitu nufatul ilmi, menafikan ilmu Allah. Mereka mengatakan al-amru unuf, yang artinya Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu itu. Maka sejumlah ulama yang ada di Basrah itu heboh dengan munculnya orang ini yang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-amru unuf an la qadara. Dia mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu itu. Maka heboh, sehingga sejumlah tokoh dari Basrah mengutuslah dua tokoh ulama, yaitu Yahya ibnu Ya'mar dan Abdurrahman al-Himyari.
Jadi Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Jadi dua tokoh itu diutus sekalian menunaikan ibadah haji, sekalian menunaikan ibadah umroh. Kedua ulama ini mencari orang yang paling tahu agama, yaitu ingin ketemu dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mentakdirkan ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar adalah tentunya min fuqaha'i sahabat, di antara fuqaha sahabat yang Allah berikan kelebihan ya dari sisi kekuatan hafalannya, kecerdasannya, ya, kefakihannya. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mentakdirkan ketemu dengan Abdullah bin Umar. Di antara keduanya ini menghimpit Abdullah bin Umar yang sebelah kanan, sebelah kiri. Dan di antara keduanya itu ada yang lebih tua umurnya. Maka sebenarnya gitu kan dikisahkan, saya kira katanya yang satu akan nyuruh saya untuk bicara karena dia menganggap bahwa beliau lebih tua dari yang satunya lagi. Kemudian tiba-tiba beliau berkata, yaitu Abdurrahman Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Beliau berkata, telah muncul di negeriku, ya, disifati orang yang membaca Quran. Jadi dia membaca Quran, yaqra'un al-Quran, yaqra'un al-Quran. Tetapi dikatakan fakir dari sisi pemahaman terhadap Quran. Jadi di sini menunjukkan ya membaca Al-Quran atau bahkan hafal Al-Quran itu belum tentu paham Quran. Tapi saya tidak mengecilkan orang untuk hafal Quran. Saya memberi motivasi. Dan saya pun berawal dari menghafal Quran. Tapi orang hafal Quran itu belum tentu dapat hidayah dari Quran. Belum tentu akan berada dalam petunjuk. Seperti orang Khawarij yang kita akan bahas nanti di tempat. Apa katanya? Dia mengatakan al-amru unuf an la qadar, mengingkari ilmu Allah. Maka dikatakan gulatul qadariyah. Lalu Abdullah bin Umar berkata dan menyatakan dua pernyataan. Abdullah bin Umar memberikan dua statement. Statement yang pertama, beliau berkata, jika kamu ketemu dengan mereka, artinya dengan Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya, sampaikan bahwa aku bilang, aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Jadi Abdullah bin Umar menghukumi kafir, mukhrij an millati dinil Islam, li'annahum yunkiruna al-ilma, karena mereka mengingkari ilmu. Bara, ini bara, dan baroknya di sini bara bil kuliah, bara yang kuliah, bara secara total. Kemudian Abdullah bin Umar menyatakan pernyataan yang kedua. Kata beliau, bersumpah, wallah, demi Allah, lau anna ahadahum misla Uhudin dahaban fa anfaqahu. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah, jika seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kalau kita orang Tasik sebesar gunung Galunggung, karena
lebih tepat. Ya. Lalu diinfakkan, disodakohkan. Ma qabilallahu minhu, maka Allah tidak akan menerima dari mereka infak itu sebesar gunung Uhud. Hatta yu'mina bil qadari, sehingga beriman kepada takdir. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, karena aku mendengar dari bapakku, anna Nabiya sallallahu qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena aku mendapatkan hadis dari bapakku. Apa hadisnya? Tentunya hadisnya panjang, yaitu tentang hadis Jibril, tapi saya potong tengahnya. Karena baginda Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumil akhir, dan beriman kepada takdir, kepada qada dan qadar, baik takdir baik ataupun takdir jelek. Itu kisah. Nah, dalam kisah ini ada beberapa pelajaran yang wajib kita pahami bersama. Jadi min hadhil qissah fawaid. Dari kisah ini ada beberapa faidah, pelajaran yang sangat berharga. Faidah yang pertama yang menjadi pokok bahasan, bahwa akidah yang lurus merupakan fondasi untuk amal. Karena Islam itu punya usul, din itu punya usul, dan usulnya adalah akidah. Jadi usulnya adalah akidah. Akidah ini adalah merupakan fondasi dalam din. Maka orang yang memeluk Islam tapi tidak memahami akidah yang lurus, itu amalnya habaan mansuro. Apa amalnya akan menjadi debu-debu yang mengepul. Ya, apabila orang itu tidak lurus akidahnya. Makanya orang-orang Khawarij disebutkan di dalam hadis la sarfa wala adla, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramyah. Orang-orang Khawarij itu dikatakan bahwa amal mereka, amal wajibnya tidak diterima, amal sunnahnya tidak diterima. Li khurujihim anis sunnah, karena mereka keluar dari sunnah. Li khurujihim an aqidati ahli sunnati wal jamaah, karena mereka keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, di sini sangat penting untuk kita bersama. Al ilmu yu'khadu min ahlihi. Al ilmu yu'khadu min ahlihi. Bahwa cerita ini menunjukkan ilmu wajib diambil dari pemilik ilmu, orang yang memiliki ilmu. Saya sering menyampaikan kata-kata, hari ini kita mengakses pengetahuan begitu mudah. Ya, dulu sangat sulit kita mengakses ilmu, tapi mengakses ilmu hari ini mudah. Sawun kana tata'alaq bi umri dunya atau bi umu al-akhirah, bi umuruddin. Kita mampu mengakses ilmu dengan mudah hari ini, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia lebih mudah bagi hari ini. Tapi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, memverifikasi ilmu yang sulit hari ini, memastikan bahwa pengetahuan itu benar gitu, sumbernya benar, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi keilmiahannya, dasar-dasarnya itu benar atau enggak. Apa yang kita lihat di YouTube, apa yang kita lihat di WhatsApp, apa yang lihat kita di internet atau apa saja di televisi, di radio. Karena sejumlah kita kan hari ini ada ustadz diundang. Kenapa diundang ustadz ini? Rame di YouTube. Walaupun mungkin orangnya bukan orang yang berilmu, hanya dapat subscribe atau apa namanya itu, followernya lebih banyak sehingga banyak diundang, terutama ibu-ibu. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika ada fitnah, mencari sumber ilmu asli gitu.
ketika muncul fitnah mencari sumber ilmunya, mana sumber ilmu. Dan sumber ilmu itu sahabat as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim memastikan aqrabun nas ila nabi sallallahu wa alamun nas biddin, a'rafun nas a'lamun nas wa adaqu ilman. Maka Yahya ibnu Ya'mar dan Al-Humaid ibnu Abdurrahman Al-Himyari mencari sumber ilmu, orang yang paling dekat kepada Nabi SAW, orang yang paling tahu, orang yang paling dalam ilmunya. Dikatakan aqallu taqallufan. Kemudian apa? Orang yang paling bersih hatinya. Siapa? Sahabat. Dicari sehingga ketemu. Maka diketemukan orang yang paling tahu ilmu. Jadi kalau hari ini apa yang paling sulit bagi kita memverifikasi ilmu? Nah, bagaimana kita memverifikasi ilmu? Yang pertama, kita antum harus berdoa, ya Allah temukanlah aku dengan alim Rabbani. Ya Allah temukan saya dengan alim Rabbani. Jadi nikmat orang yang ketemu dengan Syekh bin Baz di zamannya gitu. Di zaman hari ini. Orang yang ketemu dengan Syekh Albani, orang yang ketemu dengan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun sama juga tidak jaminan orang yang ketemu dengan mereka adalah berada di atas sunnah setelah mendapatkan ilmu. Karena ada sisi lain, yaitu apa? Tingkat keikhlasan hati. Banyak orang yang mungkin duduk dengan Syekh bin Baz tapi juga tidak jadi sunni, tidak jadi salafi, bahkan menjadi ahlu bidah. Kenapa? Karena ada sisi lain dari sisi ketidakikhlasan di dalam hati. Ya, jadi ini pelajaran. Al ilmu yu'khadu min ahlihi. Dan kita kan beda ya. Kalau sekarang Ustadz Abu Qatadah tiba-tiba buka praktek di JK atau buka praktek di TMC, pasti akan dikejar sama kepolisian. Karena Ustadz Abu Qatadah sedang melakukan malpraktek gitu. Tapi aneh gitu kan? Aneh gitu kan ya. Tiba-tiba dokter bicara tentang hadis gitu ya. Tiba-tiba orang yang sama sekali tidak punya asal usul gitu bicara tentang Islam, bicara tentang Quran, bicara tentang hadis. Tapi umat Islam enjoy saja jadi pendengarnya gitu ya. Padahal saya sering jelaskan, malpraktek dalam dunia pendidikan lebih berbahaya dari malpraktek dalam dunia kesehatan. Makanya saya sering menyampaikan juga, sekolah ini mencerdaskan atau membodohkan. Kita jadi guru mencerdaskan siswa ataupun membodohkan siswa gitu. Karena kalau salah-salah kita dalam teori pendidikan ini, kita juga akan terjadi malpraktek. Seperti banyak dokter yang malpraktek. Tapi bahayanya, ya kita yang malpraktek itu lebih berbahaya daripada dokter yang malpraktek ya. Karena ya kesengsaraannya selamanya ya kalau ilmu itu, beda dengan orang yang salah bahkan obat ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini dipahami bahwa fitnah la ya'rifuha illa aqilun alimun. Perhatikan, dalam bahasa saya catat dengan tinta emas ya. Yang namanya fitnah itu sangat sedikit orang yang tahu. Orang yang tahunya hanya orang yang berakal dan berilmu. Ya.
Kan ketika munculnya Ma'bad al-Juhani, Ma'bad al-Juhani ini seseorang yang cerdas. Dia belajar kepada seorang Nasrani namanya Susan. Jadi namanya Susan, bukan Susi. Susan, seperti wanita. Dia belajar lalu terpengaruh sehingga menjadi ahli bid'ah yang terkenal sepanjang masa. Dikenal dengan du'atun min abwabil jahannam, dajjalun min adajajilah. Jadi dia dianggap sebagai dajjal di antara dajjal-dajjal. Ya. Ketika muncul fitnah ini, hanya segelintir orang yang paham kepada fitnah ini. Di antaranya adalah dua ulama besar ini, yaitu Yahya ibnu Ya'mar dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Ya. Jadi ini tahu ya bahwa ketika fitnah muncul, itu yang tahu hanya orang alim. Menunjukkan bahwa umat Islam itu sangat butuh kepada orang berilmu, bukan kepada penceramah ya. Jadi kepada orang berilmu. Dan kita harus mengaitkan agama kita dengan mereka, dengan kokoh itu ya. Karena satu negara itu ataupun satu kabupaten itu, satu kegubernuranan itu nyuruh dua orang ini minta untuk mencari kepastian ketika muncul fitnah ini, sehingga fitnah itu dibantah, diredam dengan ulama. Nah, itu fitnah. Dan fitnah yang kita akan bahas nanti, fitnah itu dua kan, fitnah tu syahwat, fitnah tu syubuhat. Fitnah berkaitan dengan penyimpangan dari sisi hawa nafsu, ya, berupa bentuk-bentuk maksiat. Dan yang kedua adalah fitnah syubuhat, fitnah berkaitan dengan kesesatan. Kata para ulama, fitnah syubuhat a'dhamu wa akhtaru min fitnati syahwat. Fitnah syubuhat ini lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Dan kalau hari ini kan begitu dahsyat fitnah kedua-duanya. Ya. Ya. Karena fitnah syahwat ini dipahami dan diketahui oleh banyak orang, sedangkan fitnah syubuhat hanya sedikit yang tahu. Kemudian fitnah syubuhat dimunculkan oleh orang-orang yang punya harismatik, tokoh, bahkan terkadang nampak sisi keislamannya gitu kan, seperti khawarij gitu kan. Tapi fitnah syahwat, orang tahu berzina itu haram, mencuri itu haram, minum haram itu haram, ya, minum khamar itu haram, ya, semua orang tahu kan itu. Tapi kalau fitnah syubuhatnya sedikit. Nah, umumnya kita kan tidak tahu ini, penyimpangan itu tidak tahu, hanya sedikit yang tahu gitu. Bahkan ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya apa? Model-modelnya seperti apa? Cara berdalilnya seperti apa? Jadi sangat berharga sekali ketika kita memahami kedudukan orang berilmu. Ya. Saya tidak berarti tidak menghormati orang yang banyak ceramah, memberikan motivasi-motivasi kepada umat Islam untuk melaksanakan agama. Tapi penceramah bukan orang yang layak untuk ditanya tentang perincian hukum bagi yang tidak mempelajari. Karena umat Islam ini, umat Islam itu kata para ulama, kita itu dibagi kepada 3 tingkatan.
Nah, antum, kita, saya ada di mana? Yang pertama, maqamul ijtihad. Man yajuju lahu an yajtahid. Kelompok pertama adalah orang yang layak untuk beristihad. Jadi orang yang layak untuk beristihad. Yaitu siapa? Al-alim bi kitabillah, al-alim bi sunnati rasulillah, al-alim bi aqwali salafil ummah. Yaitu orang yang alim dengan Quran dan sunnah, alim dengan aqwalus salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka memiliki kompetensi dari sisi berbagi di sisi ilmu. Yang kedua adalah thalibul ilmi. Thalibul ilmi, ya kita juga thalibul ilmi, tapi bukan ini yang dimaksud thalibul ilmi dalam kategori ini. Siapa adalah mandarosa qawaid wa bawabit ahkam, yaitu orang-orang yang belajar bawabit hukum, yang mempelajari tentang usul, qawaid, ahkam. Itu orang yang belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, dan dia tamakun. Artinya tamakun itu ngerti turukul istimbat, ngerti bagaimana beristimbat. Dan dia udah mumarosah itu udah merasakan beristimbat turuknya gitu. Maka ini nama thalabul ilmi, mencari ilmu yang hakiki, yang waktu-waktunya mempelajari din. Wa haulai qillah, dan mereka itu sedikit. Jadi bukan begini, bukan orang yang menghafal ayat-ayat Quran kemudian ceramah gitu ya, kemudian baca buku ulama, asbabud dukhulil jannah, sebab-sebab masuk surga, diapalin ayatnya gitu, diapalin hadisnya, kemudian diterangkan. Itu bukan ahli, tidak termasuk orang berilmu yang seperti ini. Karena dia membaca itu tidak tahu turukul istimbatnya. Orang yang seperti ini belum tahu cara beristimbat. Kenapa dikatakan ini sebab masuk surga? Dia cuma bisa menghafal saja, menghafal ayatnya, menghafal hadisnya, kemudian disampaikan. Ditambah retorika yang bagus, dan dia jadi penceramah. Ini bukan alim, bukan thalibul ilmi. Ya, seperti kita ketahui ya. Sebab kalau diuji, dia akan diuji. Coba aja dia diuji. Diuji apa? Ajarkan mustalah hadis. Kalau ia tajazza, tidak mampu, ya bukan alim. Kalau dia disuruh menjelaskan usul fikih itu apa itu sanad, apa ini, nah, bukan. Ya. Contohnya sederhana, dia menjelaskan hukum kembali kepada Quran dan Sunnah, bisa bawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul uli amri minkum, ya fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Tapi bukan thariqatul istimbat, menghafal untuk menjelaskan saja. Nah ini bukan. Yang ketiga adalah awamul muslimin, yaitu orang-orang awam muslim, orang-orang awam. Yaitu siapa? Orang yang tidak punya kemampuan untuk memahami din dengan kaidahnya. Kelompok ini hanya mengamalkan agama bifat wal mufti, apalagi harus bermadhab ya. Jadi bermadhab itu sulit ya. Catat dengan tinta emas, bermadhab itu sulit.
Kalau thalabul ilmi bisa bermadhab, tapi orang awam tidak bisa bermadhab. Orang awam itu hanya beramal dengan fatwa mufti, beramal dengan fatwa gurunya. Kalau harus bermadhab sulit. Orang yang bermadhab itu orang yang tadi tingkatannya nomor 2, ya, yang paham dengan kaidah-kaidah madhab, paham dengan dalil-dalil madhabnya, kemudian dia memegang teguh, ya, dengan istimbat-istimbatnya. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan satu pelajaran, ya, yang paling pokok bahwa ilmu diambil dari sumbernya dan kita paham tentang bahaya fitnah. Bahaya fitnah. Kemudian yang penutup dari kisah ini apa? Zuhurul haq bi ahlil haq wa zuhurul bidah bi ahlil bidah. Wa bainahuma udwanun wala yajtami'an. Perhatikan faidah yang sangat agung. Hak akan nampak oleh ahlul hak dan kebatilan akan nampak dengan ahlul batil, dan keduanya akan selalu bermusuhan, tidak mungkin bersatu. Baina ahlil haqqi wa baina ahlil batil. Fa inna ahlal haqqi yad'u ilal haqq wa ana ahlal batil yad'u ilal batil. Karena ahlul haq akan menyeru kepada hak dan ahlul batil akan menyeru kepada kebatilan. Jadi selalu begitu. Nah, maka Abdullah bin Umar itu memberitahu kepada kita, jangan sekali-kali ahlul haq itu memberikan celah untuk ahlul batil, dan jangan sedikit pun memberikan loyalitas kepada ahlul batil, karena ahlul batil pasti akan menegakkan kebatilan. Kalau kita loyal kepada mereka, berarti kita adalah bersama mereka menyebarkan kebatilan itu, ya, maka tidak boleh loyal sedikit pun, ya, tidak boleh kita membantu sedikit pun kepada ahlul batil, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi orang beriman akan berjuang di jalan keimanan, di jalan Allah, dan orang-orang kafir akan berjuang berjihad di jalan taghut, dan mereka akan memerangi wali-wali Allah, dan itu apa? Selamanya, ya. Jadi ini pelajaran. Nah, para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk mendekatkan ilmu kita dengan sumbernya gitu, tentang akidah kita, dan ini dianggap mudah untuk dipahami untuk semua kalangan, maka saya memilih kitab Syarhus Sunnah lil Imam Muzani. Nah, apa yang kita inginkan terpenuhi tadi, saya akan jelaskan. Imam Muzani adalah muridnya Imam Syafi'i, jadi dari sisi sanad kuat. Imam Syafi'i dilahirkan 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Umur Imam Syafi'i 54 tahun, tapi berkah. Jadi Imam Syafi'i umurnya cuma 54. Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala lahir 25 tahun setelah Imam Syafi'i, yaitu lahir tahun 174
Hijriah. Jadi 25 tahun lebih muda dari Imam Syafi'i, tapi umurnya panjang. Di mana beliau wafat tahun 264 Hijriah. Jadi 264 Hijriah. Ya. Berapa umurnya Imam Al-Muzani? 80 berapa? 89 tahun. Hampir setengahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 54. Ya. Jadi sangat jauh. Itu. Nah. Maka akidah Imam Muzani sama dengan akidah Imam Syafi'i. Karena Imam Muzani ini termasuk murid yang paling dekat. Jadi sanjungan para ulama bahwa Imam Muzani ini adalah orang yang paling faqih dengan fikihnya Imam Syafi'i. Ya. Dan beliau adalah orang yang sangat dekat. Secara singkat dikatakan oleh para ulama, saking dekatnya bahwa Imam Muzani beliaulah yang memandikan jenazah Imam Syafi'i. Jadi yang memandikan Imam Syafi'i ketika wafat gurunya yaitu Imam Syafi'i adalah Imam Muzani rahimahullahu taala. Dan Imam Muzani ini termasuk salah seorang ulama yang punya kebiasaan memandikan jenazah, tapi tidak pernah dibayar. Jadi memandikan jenazah itu merupakan kesenangannya dan free, ya, free. Tidak pernah dibayar dan tidak pernah membuat tarif untuk memandikan jenazah. Ya, dengan itu Imam Muzani ya memandikan jenazah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Beliau menyusun kitab Syarhus Sunnah, kitab yang kita pelajari ini. Jadi kitab yang kita akan pelajari ini adalah kitab Syarhus Sunnah. Jadi dari sisi sanad bahwa itu sangat dekat. Di mana Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Jadi guru besar Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik itu Imam Darul Hijrah. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dan Imam Malik adalah seorang imam dari imam yang 4 yang sangat tahu dengan fatwa Ahlul Madinah. Maka Imam Malik itu dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imam yang ada di kota Madinah. Nah, kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik dan Imam Muzani belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, untuk mengkisahkan bahwa dari sisi sanad itu kuat, yaitu belajar min a'immatil a'lam, artinya belajar dari ulama yang memiliki kompetensi sangat tinggi tentang agama, ya. Dan Imam Muzani rahimahullahu taala beliau hidup di masa hidupnya para ulama. Jadi di masa hidupnya para ulama besar. Ya. Karena orang yang duduk ketika belajar di Saudi di masa ada Syekh Utsaimin, masa Syekh Albani, Syekh bin Baz, itu beda dengan masa setelahnya. Nah, di masa Imam Muzani ini masih ada ulama-ulama besar. Imam Malik jelas masih ada, karena Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Berarti apa? Umur berapa Imam Muzani? Berapa? 4 tahun. Tapi 4 tahunnya zaman dulu itu sama dengan 20 tahun hari ini. Tingkat-tingkatnya ya, karena ya Imam Syafi'i kan hafal Quran umur
7 tahun. Ya, 7 tahun udah hafal. Ya. Sebelum balik udah hafal kitab Al-Muwatta. Ya, sebelum 10 tahun udah hafal Quran. Kemudian di masa itu juga ada Imam Al-Mubarak. Jadi Imam Abdullah ibnu Mubarak. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian Ishaq ibnu Rahawai. Imam Ahmad masih ada, Imam Bukhari masih ada, Imam Muslim masih ada, Imam Tirmidzi masih ada, Imam Ibnu Majah masih ada, Abu Daud masih ada, Imam Nasai masih ada. Di masa keemasan hidupnya. Jadi di masa keemasan hidupnya. Jadi Imam Muzani itu di masa keemasan hidupnya. Nah, kemudian terakhir pelajaran di sore hari ini, ayat apa yang latar belakangi Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengarang kitab Syarhus Sunnah. Dan ini sangat penting untuk jadi motivasi. Apa yang melatar belakangi Imam Muzani rahimahullahu taala mengarang kitab Syarhus Sunnah? Ya, saya ringkas saja. Karena belajar kitab ini nanti diusahakan cepat. Dikisahkan para ulama di zaman Imam Al-Muzani, ulama-ulama besar di saat itu terbiasa melakukan murojaah. Ya, murojaah. Dan seyogianya salafi di setiap daerah begitu, ustadz-ustadznya kumpul gitu. Murojaah tentang ilmu. Lalu dalam majelis itu menyebutkan tokoh-tokoh ulama dan memberikan sanjungan. Disebutlah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Tsauri, Imam Abu Daud, Ishaq bin Muhrai, Ahmad ibnu Hambal. Pas sampai menyebutkan Al-Muzani dari orang yang membicarakan nama-nama ulama ini, maka ada yang menyelah. Kalau bahasa Sunda kieu, keheula cenah Al-Muzani mah teu termasuk ulama, ya, dan tidak termasuk ahlu sunnah. Sehingga terjadilah gejolak di situ. Ketika menyebutkan nama-nama ulama, ketika menyebutkan tokoh-tokoh terkemuka sampai kepada nama Al-Muzani, maka orang-orang ramai. Nanti dulu katanya. Ternyata Imam Muzani rahimahullahu taala tertuduh sejumlah pemahaman menyimpang. Tertuduh, bukan menyimpang, tertuduh. Apa saja? Tertuduh salah satunya adalah masalah takdir. Tertuduh tentang kias, artinya di sini tentang asma wa sifat. Salah satunya Imam Muzani tertuduh tentang Quran. Apa katanya dikisahkan Imam Muzani pernah diuji tentang Quran, lalu beliau berdiam. Tidak mengatakan makhluk, tidak mengatakan kalamullah. Beliau terdiam. Karena memang terjadi fitnah yang besar, pernah terjadi fitnah besar. Orang yang mengatakan Quran kalamullah itu dipenjara. Maka orang-orang menuduhnya, jangan dulu katanya dikatakan Imam Muzani ini apa? Sunni. Enggak. Ini ada orang-orang bicara begini-begini. Maka terjadilah suara gemuruh, artinya ya maklum ya. Kalau bahasa Sunda mungkin juga dikatakan pacental-cental gitu. Jadi ada yang mengatakan begini-begini itu satu dengan yang lainnya. Akhirnya ditetapkanlah dengan mengatakan jangan dulu kita menuduhnya. Maka sepakat dalam majelis itu untuk membuat surat permintaan kepada Imam Al-Muzani untuk memaparkan tentang keyakinannya. Maka ditulislah satu surat yang ditujukan kepadanya, dibawa oleh salah seorang wakil dari majelis itu untuk menanyakan dan meyakinkan tentang akidahnya. Seperti apa akidahnya? Apakah Murji'ah, apakah Qadariyah, apakah Syiah atau yang lainnya? Maka sesampainya permintaan itu, maka Imam Al-Muzani rahimahullahu taala
menulislah satu kitab yang namanya Syarhus Sunnah. Bimakna bayan aqidatihi, yaitu menjelaskan tentang akidahnya. Jadi menjelaskan tentang akidahnya. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kisah ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, al-mudzakarah min sinati au min sya'ni as-salafus salih. Jadi murojaah itu merupakan sifat dari salafus salih, kebiasaan salafus salih murojaah. Karena kata para ulama, al-ilmu al-hifdhu hawan. Tidak ada yang hafal yang terus hafal kecuali harus di murojaah gitu. Bahkan murojaah itu lebih susah daripada menghafal awal. Dan itu dapat dibuktikan. Yang kedua, wajibnya ta'anni atas semua berita. Artinya kita wajib ta'anni dalam semua berita. Ya, dan ini merupakan manhaj agama kita. Yaitu dalam ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita diperintahkan tabayyun. Nah, yang ketiga, ini penting nih. Penting. Orang yang punya manzilah ilmu itu tidak boleh mengeluarkan statement yang memiliki multi tafsir gitu ya. Jadi menjaga ucapan itu sangat penting bagi orang yang punya manzilah. Ya, karena ini mungkin dipahami dari ucapan-ucapan itu ya, sehingga orang menyangka beliau begini-begini. Itu diambil dari ucapan. Dari ucapannya. Artinya perlu kehati-hatian. Karena seperti kisah-kisah yang mungkin pernah kepada Imam Bukhari dan di sini kepada Imam Muzani rahimahullahu taala. Imam Muzani rahimahullahu taala. Kemudian yang selanjutnya ya, bahwa ulama itu penuh kesabaran. Jadi ulama itu penuh kesabaran, sabar dengan tuduhan, sabar dengan gunjingan, dan semuanya dijawab dengan tulisan atau dengan perkataan, dengan bayan. Maka di sini dikatakan syarhu sunnah. Syarhu bimakna bayan, di mana beliau menjelaskan akidahnya. Ketika orang-orang bertanya dan ragu tentang akidahnya, maka beliau sabar menjelaskan. Ya. Menjelaskan akidahnya. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa kita juga mengenal para ulama menyusun kitab. Itu ada yang menyusun kitab tanpa sebab, ada yang menyusun kitab dengan sebabnya gitu. Sebabnya. Dan di sini menunjukkan para ulama itu i'tina bihajatil muslimin. Jadi catat dengan tinta emas bahwa ulama itu sangat perhatian kepada kebutuhan kaum muslimin. Itu ciri ulama, ciri orang alim. Kenapa? Para ulama terkadang mereka menyusun kitab tanpa menyebutkan sebab-sebab khusus. Menyusun aja kitab. Coba Imam Nawawi. Temannya Imam Nawawi siapa? Yang paling terkenal selain Imam Nawawi siapa? Yang menyusun dalam berbagai kitab gitu. Selain Imam Nawawi, yang suka muji dirinya sendiri dalam semua kitabnya. Dan ya ta'athar
bi madhab yakni Asy'ariyah. Siapa? Siapa? Ada yang ingat? Hah? Siapa? La. Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar. Kitab-kitabnya banyak sekali. Mustalah hadis banyak. Siapa yang suka memuji dirinya bahwa tulisannya terbagus dalam setiapannya? Hah? Saya nggak ingat. Cari ya. Nggak ingat? Nggak ada yang ingat? Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, siapa lagi yang paling terkenal? Ya, suka muji dirinya. Pokoknya tidak ada yang sempurna gitu dalam semua tulisannya. Ya. Yang jelas para ulama itu menyusun dengan keinginan untuk menjelaskan din kepada orang, walaupun tanpa sebab. Sedangkan yang kedua, para ulama menyusun kitab dengan sebab-sebab tertentu. Ada permintaan atau bantahan. Ya. Menunjukkan ulama itu butuh perhatian sekali untuk kebutuhan umat. Jadi perhatian sekali untuk kebutuhan umat. Dan itu sejarah salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Ada yang ingat gak? Masa nggak ingat Imam Suyuti? Nggak ingat sama Imam Suyuti, Al-Imam As-Suyuti. Ya, Imam Suyuti itu imam yang mengarang semua pan ilmu gitu kan? Al-Imam Suyuti. Ya. Insyaallah kita akan mempelajari kitab ini nanti di pekan depan, dari mulai nama kitab ini insyaallah. Ya, sampai di sini kita cukup 1 jam. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.